Ayat ke-33 ya Pak Oh, Ibnu? Ya, betul, Pak. 33 sampai 42. Iya, oke. 33 Baik. sampai 42. Baik. Saya baca untuk yang 33 dulu, baru nanti berikutnya Pak Fauji 34, Pak Ibnu 35 dan seterusnya seperti biasa. Insyaallah. Untuk ke ayat ke-33 sudah terlihat di layar? Sudah. Dah. Oke, sebentar saya perbesar. Saya perbesar. Ayat ke-33 di sini kita lihat faida ja'atis sofah. Nah, di sini terlihat fa-nya ada huruf atop, tetapi karena ini tidak ada hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, apalagi cerita sebelumnya, ini sudah cerita baru, maka kita sebut istinaf. Kemudian ida aslinya huruf syarat di dalam buku kita, tetapi maknanya adalah zorof zaman. Sehingga diterjemahkan kalau ida zorof zaman maka ke depan sehingga apabila. Kalau id biasanya diartikan ketika karena itu ke masa lalu. Jadi ida ke masa depan sehingga zorof zamannya apabila. Apabila karena dia itu zorof zaman sehingga kita kasih di nahunya adalah maf'ul fih. Kemudian majrubnya apa? Zorof zaman. Majrubnya adalah ternyata sebuah kalimat fiil dan fa'il. Fiilnya adalah ja'at. Ya. Ja'at itu datang dari datang. Fiilnya adalah fiil madi. Kemudian karena kita harus cari dia berdomir huwa harus cari yang ropa kebetulan di belakang ada as jaati sohoh gitu ya sohoh. Nah ini sohoh atau sohotu di sini pakai tak marbutoh sehingga fiilnya harus juga ini salah berarti domirnya bukan huwa itu ya. Berarti Iya. itu domirnya hia gitu kan tidak. Domirnya hia. Hmm, mana? Langsung ke baca kalau di sini. Iya. Domirnya hia sehingga cocok. Soho pakai tak marbuto sehingga dia mu'anas maka jaat itu juga wanita ya. Kemudian itu jadi fiil fa'il, fiilnya ja'at, kemudian berdomir hia, tapi kemudian berikutnya fa'ilnya adalah suara memekakan ya, sohoh. Jadi suara memekakan datang. Apabila suara memekakan datang, gitu ya. Tetapi di sini kita lihat apabila suara yang memekakan itu datang, atau apabila datang suara yang memekakan itu, apa yang terjadi gitu baru yang 34 sebelum 34 kalau 33 ada perbaikan silahkan selain hia barusan Apa dia jadi syarat, Pak? ya kalau Iznya itu tuh? jadi syarat kita harus cari jawabnya memang Iya, Atau iya. dua-duanya fungsinya sebagai syarat maupun zorof. ya Sama. betul jadi dia itu sebagai syarat tetapi pada saat kalimat ini tidak difungsikan syaratnya yang difungsikan di sini zorobnya gitu Oh, gitu. Jadi maf'ul fih ya, Pak ya? ya jadi dia maf'ul bih dari fiil fa'il yang di bawah. Iya. Fi'il fa'il yang di bawah kalimatnya, kemudian maf'ul fih di atas gitu. Kalau itu syarat harus dicarikan jawabnya gitu. Nah kebetulan yauma itu tidak jajem. Kalau ada jajem biasanya itu jadi jawab. Jadi nanti di atasnya adalah jika gitu atau bukan lagi apabila. Nah sekarang kelihatannya ini yang diambil adalah zorofnya sehingga apabila jadinya gitu. Tapi tetap ya, Pak ya, tetap syarat kita cari jawabnya di bawah ya, Pak ya? Kalau ada Kalau ada ya. Ya. Kalau tidak ada, dia cuma jorob zaman dan Jawab zaman madrub aja. aja. Kalau Iya. jorob zaman dan madrub tidak perlu ada jawabnya. Iya, betul. Tidak perlu. Nah, kita uji aja ke bawah. Ya. Silakan. Pak Uji yang 34. Nanti Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma artinya pada hari. Dia juga merupakan isim zorof zaman yang irobnya mansub dan di nahunya ditulis maf'ul fi. Kemudian
yauma yafiru. Yafiru adalah fiil mudhorik dengan domir mustatir huwa. Saya melihat ini wazan 2 ya Pak ya. Oh, gitu. Kemudian dia menjadi fiil di nahunya. Dan yafirul mar'u. Mar'u ini adalah isim al-ma'rifat yang marfuk. Dia adalah sebagai fa'il dari yafiru. Kemudian di dalam nahunya ditulis fi'il. Jadi udah lengkap itu fi'il, fa'il dan maf'ul fi di atasnya. Dan berikutnya adalah min akhihi. Min itu adalah huruf jar, akhi, min itu dari, akhi itu artinya saudara, merupakan isim yang majrur dan dia merupakan mudhof dari domir muttasil di setelahnya yaitu hi. Domir mutasil yang majrur ya dia majrurnya karena idofah. Kemudian min akhi ini merupakan jar majrur yang bisa disebut muta'alliq ke yafiru. Dan akhihi adalah mudhof ilaih yang nakiroh domir. Dia difungsikan mungkin lebih baik sebagai hal ya Pak ya. Ya, oke. Baik. Oke. Ada perbaikan berarti. Pak Fauzi, Ya? berarti ada perbaikan, ini bukan wajan 13 tapi wajan 2 ya? Wajan 2 ya, wajan 2 Pak. Oke. Yafiru ya. Kalau ada yang lain silakan. Ada yang lain silakan. Pada hari itu, jadi pada harinya badalnya ke id, ke atas. Iya betul ya. Ya, yauma, ya ke idak ya, ke atas. Jadi ini, nah makanya ketika di atas itu sebagai zorof, di bawah juga sebagai zorof itu Pak Fauzi, salah satu clue-nya. Salah satu hint, salah satu petunjuknya. Yauma itu badalnya ke ida. Karena di atas sebagai zorof. Tapi kalau di atas sebagai syarat, yauma posisinya susah itu. Ya di bawahnya pasti ada ini ya, majzum gitu ya Pak ya. Ya, majzum. Dan ini wajan 2 ya ternyata. Dan dari faroro. Bukan. Iya Pak, betul. Saya lihat wajan 2 itu. Ya, betul. Jadi ro-nya itu memang dari aslinya dia 2. Gitu. Dari aslinya betul ya. Oke, tapi sampai menunggu di bawah kok tetap aja kita tulis ada syarat ya Pak ya? Ya. Nggak tahu di bawah muncul gitu. Ya. Oke. Kalau ini lanjut. Silakan Pak Ibnu. Yaumur apa sih? Yauma yafiru. Yafirul mar'u itu jabatannya posisi sebagai jar ya. Karena setelah yauma itu ya. Yauma. Ya, betul. Itu konsekuensi dari zorof zaman itu betul. Lihat di sebelah kanan Pak Ibnu ada majrur yang tegak. Itu semuanya. Ya, jadi majrurnya semuanya Pak Ibnu. Oh, majrur semuanya ya? Ya, karena ini kalimat sempurna. Fi'il, fa'il, hal itu semua majrur. Majrur ya betul. Semuanya. Tapi di dalam majrur ada lagi jar majrur. Nah, di dalam. Ada jar majrur lagi. Ada jar majrur mudhof ilaih di dalam ini. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke 35. Ini banyak yang lurus-lurus kok, enak ini. Tuh, si halnya nyambung ini. Karena ada atop. Silakan Pak Ibnu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ummihi wa abi. Wa adalah dan huruf atof. Fathah ya. Ummihi maktuf majrur dengan kasroh, merefer ke ahihi ya, ayat sebelumnya. Ya. Ha adalah domir muttasil mabni domah. Ummihi majrur kali. Ummihi majrur. Ummihi hinya ini hinya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih betul ya. Kemudian wa adalah huruf atof. Abi adalah majrur mudhof dengan abi apa sih? Maktub juga itu. Maktub ke ummi. Abihi. Ini adalah domir mudhof ilaih. Dan ini abi juga merupakan ini ya, maktuf dari yang sebelumnya. Ya.
Karena makhluk, maka konsekuensinya ini terhadap Hal semua. ini, ya kan? Iya. Ini terhadap itu. Karena konsekuensinya ini masih ngegantung ke situ atau ngonek ke situ, berarti dia pun adalah madrub terhadap itu sama dengan itu. Madruf juga ya. Madrub juga dia. Gitu. Jadi makanya ketika di sini, ketika kita ambil apa maktufnya ke sini, ini di atas hal. Berarti di kanan pun di sini dia masih Masuk hal hal juga ya. juga. Gitu. Hal ya, betul. Jadi halnya Hal sudah sampai ada ke 3 bawah nih. Ada 3. Pada hari seseorang lari dari saudaranya dan ibunya dan bapaknya, artinya lari dari gitu, lari dari gitu, dari bapaknya, Iya, ibunya, hal-hal saudaranya. semua. Oke. Gitu. Ini harus diteruskan dulu nih sama Pak Widi yang berikutnya, karena ini masih sama tuh bentuknya. Ya, Pak Widi, silakan. Lagi bingung Pak, baru aja masuk. Lagi Kaget, bingung, kaget Pak. kaget. Pak Sebentar. Al-Malik atau Pak TPA nya hadir, Pak TPA juga nih, alhamdulillah ya. Silakan. Pak Mitra silakan kalau mau, nomor 36. Oh, belum masuk. Ibu Inon, Ibu Ria. Nah, ada Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini mau baca yang 36 nih, lihat. Saya boleh Pak, nomor 36. Silakan. Wa itu adalah huruf atof. Hmm. Kemudian sohibati ini jadi wa-nya atof, maktufnya ke di atas tuh akhi ya Pak ya. Ya, ke akhi, semua ke atas. Atau boleh juga ke ini ya, ke abi, Abi. ya, sama Atau ke sebelumnya, ke abi, boleh. abi. Nah, sohibati ini adalah majrur. Kemudian sohibatihi ini sebagai mudhaf ilaih. Iya, betul. Hi-nya mudhaf ilaih. Jadi sohibati sebagai mudhaf. Karena dia maktub ke hal, maka ini pun jadi hal. Gitu. Sama ya, sama Ya. juga. Nah, kemudian wa itu adalah huruf atof. Maktufnya ke sama dengan tadi ke abi, akhi atau abi. Boleh ke atas, Sohibati. boleh juga ke sini. Atau ke solihati juga boleh ya, ke solihati. Boleh. Kemudian ini juga bazihi ini mudhaf ilaih. Banihi. Banihi ini Ya. mudhaf ilaih. Anak-anak. Kemudian bani ini juga sebagai majrur. Iya. Sehingga Kemudian, semuanya ini juga semuanya madruf. sebagai madruf dari Ya. jer yang sebelumnya. Dari dorof. Dorof sebelumnya. Ya. Sini nih, dorof yang pertama itu. Dorof yang atas. Jadi pada hari, Yauma. pada yauma ya, pada hari ya, seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, gitu, dari istri dan anak-anaknya, begitu. Jadi madrufnya banyak ya Pak ya? Panjang ini, ada 5 tuh hal dorof madrufnya. 1, 2, 3, halnya sampai 5. Ini 1, gitu ya. Ini 2, ini 3, gitu ya. Kan di sini juga 1. Siapa di sini? Saudaranya, ibunya, bapaknya, gitu. Ya. Terus kemudian istri, anak-anaknya. Tuh ada 5, gitu ya. Nyambung semua itu sampai 36. Nah, baru kemudian ini kalimat baru nih, yang 37-nya. Jadi sampai di situ, makanya ini saya kasih hijau sampai sini. Ini semua yang dari sini, yang pada hari gitu ya, karena ini membadal ke situ. Maka apabila datang suara memekakkan, pada hari seseorang lari dari saudaranya, lari, boleh begitu Pak.
lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Boleh juga gitu. Sampai di situ, kemudian ada kalimat baru di sini. Nah, ini siapa yang mau? Ada Buria, silakan Buria mau. Pak Imron udah masuk, Pak. Oh, Pak, udah masuk. Mana? Udah masuk. Pak Imron, silakan Pak Imron. Mau sharing bahan Pak Imron ya? Tapi ini Ustadz saya nggak bisa pakai laptop tadi, nggak bisa masuk, cuma kan saya pakai tab, jadi Oh, oke. Kalau gitu sekarang Pak Imron baca nomor 37. Silakan Pak Imron. Ya, ini Paling saya panjang. Tadi yang pendek-pendek. Pak Fauzi pendek. Pasti Pak Fauzi Tadi milih yang yang pendek. gampang-gampang, Pak. Pak Mitra Nunggu Pak pendek. Imron nih. Pak Nunggu Pak Ibu Imron. pendek. Pak Imron dulu aja. Nanti baru Ibu Ria. Pak Imron dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi ayat 37 untuk li-nya adalah bagi, itu adalah huruf jar, kemudian kuli adalah untuk setiap dari jar majrur, kemudian yang amri adalah seseorang, isim majrur karena idhofah dari kuli amrin, sama dengan situ. Kemudian ini Mudah-mudah pilih. ya karena idhofah ya. Kemudian man itu adalah dari, Min. ini min dari itu adalah jar, kemudian hum adalah mereka itu sebagai dhamir tasil dengan majrur, dan ini adalah sebagai sifat, atau saya tulis dari amri, di ada naat dari amri, dan ini semua 1 sampai 5 punya saya, dari sini 21 sampai 25, dari 1 sampai 24 adalah saya khobar muqaddam. Sebenarnya saya agak bingung juga, tapi saya masih apakah ini khobar muqaddam karena nanti terus ke ke belakangnya. Tapi nggak apa-apa, saya sama tapi saya ada datanya. Kemudian yauma adalah pada hari, itu adalah dzaraf zaman, mansub sebagai mudhof. Kita bikin sini mudhof. Kemudian yauma idzin, ya ini adalah majrur sebagai mudhof ilaih. Kemudian yauma idzin sa'nun, sa'nunnya adalah isim marfu, itu juga sebagai nanti sebagai man'ut dari yang kalimat berikutnya. Jadi saya bikin itu adalah sebagai sifat yang sifatnya adalah yunihi, itu adalah menyibukkan. Bentar. Sa'nu di nahunya sebagai apa? Di situ mubtada muakhar. Iya. Karena tadi Bapak sudah punya khobar, harus cari mubtada muakhornya gitu ya. Ketemu udah. Okay. Terus kemudian sa'nun ini adalah sebagai man'ut dari yunihi. Yunihinya adalah kalimat sendiri, yaitu dari fi'il, dom fa'il, dan maf'ul bih. Maf'ul, dan itu adalah sebagai naat atau sifat dari sa'nun. Dan ini adalah semua dari sa'nun yunihi, itu adalah sebagai madruf dari yauma idzin. Jadi dari dzaraf ini adalah madrufnya adalah sa'nun yunihi, dan ini adalah kalau di sebelah kanannya adalah kalimat sendiri ya sama tinggal. Kemudian saya bikin itu sebagai hal dari mudhof dari mubtada muakhar itu. Apakah bisa itu ya? Ini yang sebentar. Pak Imron, halnya yang mana barusan? Ya. Hal itu untuk yang mana hal? Yang kuning yang sebelah kanan itu, Ustaz. Jadi yang fi'il fa'il saya sama dengan itu fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian itu sebagai hal yang di kanannya, paling kanannya itu yang kuning itu. Ini. Bukannya sifat, Pak? Ya. Bukannya tadi Bapak sudah bilang ini sifat? Sifat dari ini kan, dari sya'nun ya.
daripada sa'nun. Nah, sa'nunnya sendiri mubtada mu'akhor. Berarti ini satu kesatuan bertiga, Satu kesatuan ya. itu adalah mubtada mu'akhor. Jadi nggak perlu ada hal Ustaz ya. Enggak, karena begini. Karena ini ngikat. Sifat terhadap mausuf itu ngikat. Oh, jadi nggak Satu perlu. ikatan. Jadi ini satu makna. Urusan menyibukkan dia bagi setiap diri mereka, gitu kan? Ini mubtada, ini khobar. Pada hari itu beritanya, itu maf'ul bihnya, gitu kan? Iya. Jadi ini mubtada, ini khobar, gitu. Tapi karena didahulukan khobar, maka disebut khobar muqaddam. Kenapa khobar muqaddam? Karena dimulai dengan jar, gitu ya. Itu selalu khobar muqaddam. Gitu. Jadi nggak perlu hal di sebelah kanan saja ya. enggak. Di sini nggak ada. Ini hanya untuk ngikat aja, seolah-olah ini ngikutin si hitam di kiri. Ini bentuknya begitu, maka di sini pun harus ikut. Yang jadi sifatnya adalah si fiil, fa'il, maf'ul bih, begitu. Kalimat. Oke. Ya itu Ustaz. Bagus. Setiap orang. Nah, baru ini kalimat baru nih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Nah, jadi sebetulnya kan harusnya urusan menyibukkannya bagi setiap orang pada hari itu, gitu asalnya. Jadi 1, 2, 3. Tetapi ini didahulukan sengaja. Setiap orang dari mereka pada hari itu, gitu didahulukan. Nah, yang menyibukkannya. Jadi disusun ulang konstruksi kalimatnya, gitu ya. Bagus. Pak, saya mau nanya, Pak. Pak Rudi, maaf mau nanya. Ya silakan Bu Lisma. Ini yang minhum, ini kan jar majrur, kemudian di ininya Bapak ke sifat ya. Setahu saya ya Pak, isim sifat itu kalau apa sih bersifat apa kayak si B atau gitu ya. Tidak ditemukan kayak jar majrur gitu. Isim sifat itu biasanya terbuat dari isim fa'il, isim maf'ul, sigoh mubalaghah dan sebagainya yang dulu pernah kita pelajari. Nah, untuk jar majrur yang apa minhum ini hanya berkaitan saja dengan seseorang. Jadi dia itu mengaitnya itu ke seseorang. Jadi dari mereka itu ya seseorang dari mereka gitu ya. Jadi sifatnya itu kaidahnya dari mana, Pak? Jadi begini, ada kaidah yang mengatakan apabila setelah yang namanya nakiro, maka berikutnya si jumlah atau jumlah bisa menjadi sifat. Apabila di sebelumnya ada al-ma'rifat, maka si jumlah dan jumlah itu bisa menjadi hal. Nah, di dalam KBI itu kalau nggak salah di KBI pekan 33 kalau nggak salah ditulisnya begitu. Ya. Tetapi apabila dia sebagai mufrad, kata mufrad, itu barulah yang sifat itu harus sama persis. Ada gitu, kasroh dengan kasroh. Itu kalau katanya berupa mufrad. Kalau katanya bukan mufrad, pakai kaidah yang kedua tadi, begitu. Nah, jadi ini berhubungan seseorang dari mereka, itu namanya menjadi sifat, tapi bukan hal. Tapi kalau di atasnya si amri itu adalah berupa al-ma'rifat, maka dia sebagai hal yang untuk menjelaskan seseorangnya, gitu. Jadi ini hanya menjelaskan, hanya muta'alaq ke seseorang dari mereka. Cuma mata'alaqnya itu dinamakan sifat apabila yang di depannya itu adalah berupa nakiro. Tapi kalau berupa al-ma'rifat menjadi hal, begitu. Gitu, Bu. Maka yang bawah juga sama. Gitu. Namanya itu karena itu juga kalimat sempurna di bawah kan fi'il fa'il maf'ul bih bisa menjadi sifat. Karena di situ adalah urusan itu berupa nakiro. Itu Bu Isma. Oh iya. Terus satu lagi ini di sini kan ada yauma ya zorob. Nah, berarti mungkin nanti ada mazrubnya yang hanya ini ya Pak ya? Ya, hanya itu hari itu. Pada hari itu tuh sebetulnya zorob madhub satu kesatuan. Maf'ul bih. Yauma Itu ini. bisa jadi jawab, Pak? Enggak semuanya Pak. Kenapa? Ya kalau semuanya kita belum ketemu mubtada.
Kan kita sedang mencari, asalnya gini, kita setelah ketemu khobar di atas, berikutnya kita cari mubtada. Mubtada yang paling mungkin adalah yang 26, 27, 8. Udah keambil. Berarti 21 sampai 24 plus 26 sampai 28 sudah jadi kalimat sempurna. Maka sisanya adalah keterangan. Nah, keterangannya kebetulan di sini berupa dzaraf majrur. Kalau dzaraf majrur berarti maf'ul fi. Begitu metodenya. Kalau menurut Ibu kira-kira gimana? Majrurnya semua, terus mubtada muakhornya ngambil. Ya, Pak, ya. Terputus di situ ya. Iya, iya. Oke, Pak, siapa saya yang mau mau? tanya, Pak. Ibu Lia ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Oh iya, iya. Itu kan di atas kan ada syarat ya. Kemudian saya bisa nggak di sini yauma izin ini menjadi jawabnya gitu, Pak? Iya. Kebetulan ini kan yauma izin ini Nggak bisa. nggak bisa ya? Dan coba lihat. Ketika di sini ada khobar muqaddam, kalau ini menjadi jawab yauma izin pada hari itu menjadi jawab daripada apa? Jawab daripada Id. ya Yang pada hari atas ini. gitu ya. Iya, Kalau yang di ini atas itu, Pak. bukan dzaraf, tapi dipakainya adalah sebagai huruf syaratnya. Jawabnya adalah tadi. Kira-kira kalimatnya maka jika, ini kan jika ya. Jika datang suara memekakan kemudian orang pada lari dan seterusnya sampai di sini gitu ya. Ya. Sampai lari. Terus kemudian ini sebagai apa yang ini? Bagi setiap seseorang dari mereka harus masuk ke atas. Baru yauma menjadi jawab gitu. Nggak bisa. Dan ini yauma coba lihat. Ini kan apa i'rabnya? Yauma itu kan mansub, Pak. Iya, karena mansub, kalau tapi izinnya ini kan huruf asyartu wal jawabu, Pak. Kenapa? Yauma izin, yang izinnya itu kan merupakan huruf asyartu wal jawabu. Jadi bisa jadi jawab kalau menurut saya gitu. Di mana itu izin jadi asyartu? Bukan iz, Pak, bukan, ini izin. Izin, bukan iz ya. Ini izin ya. Bukan. Dan ini adalah nasob. Iya. Kalau jawab itu biasanya zajem. Kalau nggak pakai zajem ya. Iya. Oh gitu. Jadi nggak bisa ya, Pak ya? Nggak bisa. Kalau izin itu majrur kalau izin itu karena dia sebagai majrur. Majrur, betul. Ya, majrur ya, yauma izin. Ya betul, sebagai majrur. Tanya, Pak. Silakan Pak Mitra. Itu kan ada masuk sifat ya. Kalau dilihat kata kan biasanya masuk sifat i'rabnya sama ya, Pak, yang di belakangnya. Tapi ini beda gitu, gimana? Oke, saya ulangi. Mausuf sifat itu harus sama persis kalau katanya mufrad. Maaf, mufrad itu artinya satu kata. Satu kata. Maka kalau satu kata semuanya harus sama. Alif lam, tidak alif lam. Kalau dia kasroh, kalau nah itu baru mausuf sifat yang satu kata, Pak Mitra. Ketika ternyata ini adalah sebuah sibeh jumlah atau sebuah jumlah mufidah, contoh di bawah itu adalah jumlah mufidah, fi'il, fa'il, maf'ul bi, maka dia akan menjadi sifat kalau di atasnya ini berupa nakiroh, begitu. Tapi dia akan menjadi hal bila di atasnya adalah al-ma'rifat, gitu. Oke. Itu caranya. Nah, begitu juga yang penamanya kenapa jadi masuk sifat gitu? Boleh, Pak, penamanya yang begitu, Pak ya? Iya, karena ini sifat sama. Nah, ini dikasih mausuf. Kalau ini naat, ini man'ut gitu. Saya lebih suka pakai mausuf sifat karena yang lain-lainnya gitu. Yang lain-lainnya apa? Jar majrur, mudhof ilaih, dzaraf majrur, mausuf sifat gitu. Tidak naat man'ut. Kalau naat jadi kebalik. Naat dulu baru kalau kita kan man'ut naat gitu. Jadi biar sama aja.
pembahasaannya. Saya lebih Karena pakai di bawahnya sifat, jadi apa pasangannya mausuf gitu ya Pak ya? iya, Ya. karena di bawahnya sifat, maka di atasnya jadi mausuf. Kita tambahin. Jadi Oke. waktu menuliskannya saya pun tidak otomatis mausuf, tidak ada ciri-ciri kok mausuf. Tidak ada, sama seperti Pak Mitra. Tapi setelah ini sebuah kalimat, gitu ya. Ini hubungannya apa ya, gitu ya? Kita harus cari. Oh, ternyata kemungkinan karena ini adalah berupa nakiro, ini bisa jadi sifatnya dari ini. Ketika dibaca bahasanya, urusan menyibukkannya, iya benar. Berarti ini menerangkan itu kan, menerangkan itu bisa jadi hal atau bisa menjadi sifat. Itu sama-sama kata-kata keterangan. Cuma kalau yang diterangkannya adalah nakiro, maka disebut sifat. Tapi kalau diterangkannya al-ma'rifat, maka disebut hal, begitu gampangnya. Set, gitu. Jadi barulah saya kasih mausufnya berikutnya. Jadi memang waktu mengerjakan juga bolak-balik Pak, ke bawah dulu, oh iya, baru naik ke atas, begitu. Pak Rudi, Ya. saya masih penasaran ya, yang minhum tadi yang sifat ya. Ya. Kan kata Bapak tadi yang imri itu ya, kulimri'in itu karena nakiroh, maka setelahnya dia menjadi mau sifat ya Pak. Sifat ya. Nah, tetapi kan ini nakiroh ya seseorang itu, tetapi dia kan sebagai mudhof ya. Ketika dia menjadi mudhof ilaih dari kulimri'i itu kan sudah jadi makrifat Pak. Kalau sudah makrifat berarti kata setelahnya berarti hal gitu kan tadi ketika kata Bapak. Ya, jadi kalau seandainya mau menganggap kulimri'i itu adalah sebagai ma'rifat, tetapi bukan al-ma'rifat. Yang menjadi itu adalah status dia jadi ma'rifat. Yang menjadi tadi kalau di sini hal, kalau di sini al-ma'rifat. Artinya ma'rifat yang pakai al. Jadi kalau ininya nih, ini si sendiri ini ada alif lamnya begitu. Ada al, ya. Tapi ada kaidah begini Pak. Ketika dia mudhof ilaih itu sudah menjadi sesuatu yang nakiroh itu sudah menjadi makrifat gitu, meskipun memang bukan pakai al ya, tetapi ketika udah mudhof ilaih itu sudah menjadi makrifat gitu Pak. Betul, itu betul. Kaidah tersebut berlaku bahwa dia jadi makrifat. Tapi di dalam kaidah yang sekarang kita bicarakan, syaratnya adalah al-ma'rifat. Ingat ketika kita berbicara nida, ya, itu juga sama. Nanti ada yang syaratnya pakai ya, pakai al, atau yang tidak pakai al, ma'rifatnya beda perlakuannya. Gitu. Di sini pun beda perlakuannya, bahwa yang dimaksud kalau dia jadi hal, kalau al ma'rifat yang pakai al, itu artinya siapa? Artinya si kata yang ditangkrongi, si kata yang dimuta'alaki, si kata yang dikantongi itu ada alnya atau enggak? Kalau ada al dia jadi hal, kalau tidak ada maka dia jadi sifat, gitu aja rule-nya. Ya Bu ya. Bahwa dia ma'rifat betul, tapi bukan al-ma'rifat. Sekarang harus sudah mulai bisa dipisahkan antara ma'rifat dengan al-ma'rifat. Sifatnya jadi al-ma'rifat karena sudah jadi mudhof ilaih. Masih ada lagi Ustadz? Silakan. Tadi sebetulnya saya udah bikin seperti ini, yang untuk yauma idzin sa'nun nih ya. Ini saya udah bikin maf'ul fih sama mubtada mudhahar, tapi saya rubah. Jadi yauma idzin sa'nunnya itu semuanya adalah sebagai mubtada muakhar, karena saya tadinya mau bikin maf'ul fih, tetapi maf'ul fih ini kan maf'ul terus harus ada fi'il fa'ilnya kan. Ini kan bukan kalimat namanya fi'liyah, kalau ada maf'ul gitu. Nah, jadi terus itu saya gabungkan ke bawah aja jadi mubtada muakharnya gitu. Baik. Satu Pak, bahwa maf'ul fi boleh ada di ismiyah, itu hanya pernyataan bahwa dia keterangan waktu atau keterangan tempat. Itu nomor satu. Nomor dua, ketika Bapak menganggap bahwa ini adalah mubtada muakhar, maka mubtada harus syaratnya apa Ibu Lisma? I'rabnya Harus
Rofa yauma Nasob itu. nasob. Nggak cocok Pak Imron. Oke. Makanya nomor 1 cari dulu yang rofa. Ketemulah adalah sa'nun gitu. Nah, gitu Pak Imron. Iya, yaumanya memang ansub ya. Tapi boleh Ustaz ya Pak, istilah maf'ul. Artinya maf'ul itu kan dari satu pekerjaan gitu ya, bukan di apa kalimat bukan Maf'ul bi boleh Pak, di ismiyah boleh. Hanya boleh. mau menyatakan bahwa ini adalah apa dzaraf madrub gitu. Maf'ul bi. Boleh Pak. Ya. Makasih Ustaz. Oke, Ibu Ria kalau nggak salah tadi ya, yang nomor 38. Iya, Pak, itu fi'il mudhari'nya wajan 7 ya, Pak ya? Kalau saya wajar 7 kecuali Bapak punya yang lain, punya apa? Enggak, saya wajan 7 juga, Pak. Oh ya, kalau Ini. Iya. Ya. Polanya ini. ini bagaimana? Oke, betul. Silakan Bu Ria. Saya bacakan saja nih Pak ya. Iya dong, sambil dibahas. Wujuhun, ini artinya wajah-wajah, isim rofa, ini sebagai mubtada. Ini kalimat baru ya Pak ya? Iya, kalimat baru. Kemudian diikuti yauma izin, ini sama seperti yang tadi ya, ini isim nasab, termasuk dzaraf zaman, dzaraf madrub, jadi sebagai maf'ul bih. Kemudian musfiratun, orang-orang yang berseri. Ini isim fa'il, ya, rofa juga, jadi sebagai khobar. Jadi ini jumlah mufidah, ada mubtadanya, ada khobarnya. Gitu ya Pak ya? Nah, kayaknya harus diterusin ke 39 deh, baru bisa dibahas. Oke, lanjutkan ya. Ke 39. Ya, 39. Dohikatun, ini isim rofa, artinya tertawa, ini sebagai khobar kedua. Khobar berikutnya dari kalimat sebelumnya ya. Kemudian mustabsirotun, ini juga isim rofa, ini menjadi khobar ketiga. Jadi khobarnya ada banyak ya Pak ya. Nah, ada 3. Ya, itu saja. Sehingga ini balik koma. Nah, ini kalau Pak Mitra mungkin musfirotun, dhohikatun, dan mustabsirotun ini bisa menjadi, menurut Pak Mitra pasti ini mensifati orang-orang yang berseri, yang tertawa, yang bergembira, gitu kan kira-kira. Betul. Boleh, tetap karena secara kaidah masuk. Masuk. Nanti di dalam terjemahannya pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, yang tertawa, yang gembira ria, gitu. Nah, jadi dengan menyatakan bahwa itu 3 benda yang berbeda, berseri, tetapi kemudian dia tertawa dan bergembira. Nah, tapi kalau Ibu Ria tadi misalnya ini khobar, ada khobar kedua, khobar ketiga, ini boleh dipisah pakai koma, bukan pakai yang. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri, koma, gitu. Selain berseri, tertawa, atau kemudian koma, gembira ria, gitu. Cuma itunya aja nanti yang membedakan. Kalau misalnya dianggap khobarnya 1, tapi memiliki sifat 2, itu bisa juga, gitu Pak Mitra. Bisa Pak ya? Bisa, karena itu memenuhi kaidah. Ya. Pak Rudi, kalau misalkan ada beberapa kaidah yang masuk ya, misal kaidah A betul, kaidah B betul, karena memang sesuai gitu. Nah, kita tetap harus mencari kaidah mana yang lebih sempurna gitu. Artinya walaupun itu betul-betul, tapi dicari yang lebih hampir semua komponennya masuk ke dalam kaidah misalkan. Nah, di sini dohikatun itu kan ini terbuatnya dari isim fa'il ya. Dari dohika yadhaku dohikah gitu kan, dohikun. Jadi, karena perempuan jadi dohikatun. Isim fa'il itu lebih kepada isim fa'il itu lebih kepada naat gitu, lebih kepada naat yaitu. Jadi kemudian mustabsiroh juga, mustabsiroh itu dari istabsaro yastabsiro ya, itu dari sama itu juga dari isim fa'il. Sedangkan naat man'ut itu bisa
apa dijadikan naat man'ut itu ketika terbuat dari isim fa'il atau isim maf'ul atau sigot mubalaghah dan sebagainya. Jadi lebih ke sifatnya gitu, sifatnya dia gitu. Makanya menurut saya ya meskipun betul sih, emang betul khobar kedua juga karena masuk ke dalam kaidahnya, betul kaidahnya. Tapi ya itu tadi ketika ada beberapa kaidah A, B, C, D itu masuk, nah kemudian ketika kita dipilih sesuai dengan kaidah yang lebih masuk itu, yang lebih semua unsurnya jadi jadi terpenuhi begitu Pak. Ya, boleh. Jadi boleh idenya Ibu Lisma gini, khobarnya satu, begini, ini khobar ya. Khobar ini mensifati orang yang berseri itu sambil tertawa gitu, sambil bergembira. Orangnya berarti satu, Bu. Itu aja bedanya. Sekarang berbeda dengan kalau kita buat khobar satu, khobar dua. Orang yang berseri, ada orang yang tertawa, ada orang yang bergembira. Itu aja nanti di dalam pemaknaan di sini. Iya. 3 bentuk yang berbeda gitu. Silakan. Iya, Oke. boleh ya. Nah, makanya Iya, 39, 38 dan 39 harus satu kesatuan menjawab. Terima kasih Bu Ria. Silakan mau 40 siapa? Ustaz mau nanya dulu yang 39 tadi, kalau saya ngerjainnya kok yang dohikatun tadi sifat semua itu sifat dari wujuhun. Salah atau gimana tadi? Iya, betul. Boleh bukan dari wujuhun. Dari Langsung dari musfirotun. Oh, jadi dari musfiratun ya. Ini sama-sama isim fa'il semua, isim fa'il, ini isim fa'il, ini isim fa'il, sama-sama rofa. Itu khobar ya, tapi ini sifatnya ke musfirah ya, bukan ke wujuh ya. Wajah yang tertawa. Nah, wajah yang tertawanya itu wajah dalam hal ini mubtada, khobarnya wajah yang mana? Yang tertawa, gitu kan? Yang berseri dulu pertama, wajah yang berseri, ini yang berseri ini. Nah, wajah yang berseri, wajah yang tertawa, wajah yang bergembira. Makanya ini mubtada, ini khobar, ini khobar, ini khobar. Asalnya gitu. Tapi bisa juga wajah yang berseri sedang tertawa atau yang tertawa juga, yang bergembira juga. Nah, itu begitu connect kalimatnya sehingga gambar. Ini pentingnya tuh dalam hal gambar, Bu ya, dalam hal connect. Dan biasanya yang disifati itu adalah langsung yang di atasnya begitu. Nah, dalam kasus ini gitu ya. Misalnya wajahnya itu adalah mubtada, karena dia itu mubtada diseling dengan ada maf'ul bih, berikutnya belum punya khobar. Maka orang yang berseri walaupun ini isim fa'il bukan sifat. Isim fa'il di sini adalah khobarnya dari si wajah-wajah yang mana? Wajah yang orang berseri atau wajah si Anu atau wajah bapak-bapak, wajah ibu-ibu, wajah orang yang berseri begitu. Orang yang sedang jadi dia statusnya khobar. Di belakang ketemu juga ternyata selain berseri dia tertawa, dia gembira. Permasalahannya kalau ada satu orang yang berseri sambil tertawa sambil bergembira itu pakai yang dan ini statusnya tadi sifat kepada si ini. Tetapi bisa juga wajah orang yang berseri, wajah orang yang tertawa, wajah orang yang gembira, maka ini khobar ada 3 gitu. Nah, oleh karena itu ketika di kanan nanti tinggal bagaimana pada hari itu wajah berseri, tertawa, gembira. Nah, apakah itu pakai koma sebagai khobar atau pakai yang berseri, yang tertawa dan juga yang bergembira gitu wajahnya. Satu tapi wajahnya maknanya gitu. Gitu Bu Mutiara. Bu Mutiara ya barusan atau Bu? Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bu, ya. Nah, silakan Bu, dua-duanya kaidahnya masuk ya. 40 siapa yang mau? 40? Saya coba Pak. Silakan Pak.
Wa wujuhui yauma idzin 'alaiha ghabaratu. Wa adalah huruf ataf. Kemudian wujuhui merupakan isim marfu' maktuf ke wujuhui yang ayat 38 dan di bagian nahunya dia sebagai mubtada. Yauma idzin terulang lagi seperti yang ayat sebelumnya, yauma itu adalah isim dzaraf zaman yang mansub. Kemudian idzin itu kata penunjuk, itu dia merupakan kalau tadi saya sebut jawab tapi bukan jawab ini ya. Ini sebagai apa? Maf'ul fi aja ya gitu. Yauma idzin itu sebagai maf'ul fi aja. Kemudian 'alaiha ini adalah huruf alanya huruf jar, hanya dhamir mustatir yang majrur. 'Alaiha itu adalah jar majrur. 'Alaiha jar majrur yang muta'alliq ke wujuhi ya, Pak. Ya, ke wajah. Wajah ya. Kemudian ghabaratun yang tertutup debu, ini adalah isim yang marfu. Yang marfu dia cocok menjadi khobar di sini. Di nahunya begitu, Pak. Ya, memang ini merancukan kalau saudara membuat yang bawah ini menjadi khobar saja, maka ini mubtada, ini khobar. Berarti wajah-wajah tertutup debu, gitu ya. Atasnya tertutup debu. Siapa? Tertutup kepadanya, mubtada dan khobar. Sehingga khobarnya itu adalah bukan dirinya sendiri, tapi khobar yang memiliki mubtada khobar hubungan dengan atas. Jadi makanya khobarnya adalah satu kesatuan. Ini mubtada, ini khobar. Khobarnya adalah yaitu di sini mubtadanya, wajahnya kepada semua, gitu. Kayak begitu cara menerjemahnya. Pada hari itu ada pula wajah-wajah tertutup debu, ya, tertutup debu, gitu, wajah-wajahnya. Jadi khobarnya muta'alik juga gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Pak Ali ke sana bareng-bareng ke atas. 41, Ibu Emma, silahkan lurus ini. Kalau 'alaiha itu sebagai apa, Pak? Yang di 40, Pak? Sebagai Yang mana? bukan? 'Alaiha padanya gitu. Khobar muqaddam dari mubtada ini. Mubtada mu'akhar kan ini ghabaratun 'alaiha. Itu mubtada dan khobar, dan ini semua adalah khobar bagi mubtada di atasnya, gitu. Oh, jadi khobar ya, Pak? Khobar bagi si ghabaratun, gitu. Ghabaratun ya. Kalau Bu Emma nggak ada, bisa saya. Silakan, Dayanti hadir, maka silakan. Silakan. Ya. 41. Pak Rudi, yang 40 itu Ya. kan ada waw atof ya. 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 Nah, ada waw atof berarti nanti maktubnya itu semua ya Pak ya, kalimatnya ya. Kewujud, iya betul. Maktub ini satu kalimat. Ini maktubnya ke kalimat ya Pak. Iya betul. Kalau saya tunjukkan cuma ininya saja, itu artinya ini dan rangkaian di bawahnya itu adalah ini maktub ke wujuhu. Di sananya juga kalimat juga wujuhu. Ini ya. Nah, ke sini. Yauma idin itu. Nah, untuk memudahkan, kalau yang ininya sama persis, biasanya cukup wujuhunya aja, ke situ aja, ke wujuhu. Udah ngerti maksudnya, kereta di bawahnya itu ngikut gitu. Gerbong berikutnya. Oke. Silakan. Bu Yanti, 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarhaquha qatarah. Jadi tarhaqu adalah fi'il mudhari dengan dhamir hiya, karena tak ya hiya. Kemudian dia adalah rohiqa yarhaqu, jadi wazan 4. Ini menjadi fi'il dulu, nanti karena dia hiya ya, jadi nanti di bawahnya kita bisa mencari apakah ada fa'il yang dohir. Kemudian ha adalah dhamir mutasil yang menempel kepada fi'ilnya,
maka itu dia sebagai maf'ul bih. Nah, di sini kita menemukan adanya isim rofa atau marfu ya. Jadi di sini qataratun. Jadi ini adalah isim nakiroh marfu, maka dia bisa sebagai fa'il menggantikan dia yang ada di tarhaquha, ada domir mustatirnya. Jadi artinya dan tertutup oleh kegelapan, maksudnya ditimpa kehinaan dan kesusahan. Berarti tadi orang itu ya yang punya wajah tadi ini semuanya disebut dia tertutup oleh kegelapan. Gitu aja. Baik, Bu Yanti, jadi betul ini adalah kalimat sempurna. Kalau kita tidak melihat arti, tidak melihat konteks, kita berpikir ini kalimat baru gitu ya. Tapi kok aneh ini kalimat baru menutupinya kegelapan tentang apa? Tentang wajah yang ditutupi. Oh, berarti ini kalimat yang sempurna ini adalah bisa juga menjadi khobar dari mubtada si wajah-wajah tadi. Ada wajah-wajah yang tertutup debu, ada wajah-wajah yang menutupi dirinya dari kegelapan gitu. Ada kegelapan oleh kegelapan gitu. Nah, Bisa kalau juga yang naat ya Pak? halo? Bisa juga naat nggak Pak? Karena Bisa naat pada gobarotun. Iya. Nah, itu bisa jadi ini adalah naat terhadap, jadi khobarnya cuma satu kesatuan gitu. Bisa seperti itu. Yang tertutup debu dan dia menutupinya menjadi kegelapan bagi dia. Nah, yang nggak apa, kalau di situ pakai yang. Nah, kalau ini pakai dari tertutup menutupi boleh. Nah, yang terakhir, Ibu Risma sekalian nanti setelah yang terakhir membacakan maknanya, karena yang terakhir kalimat sendiri terpisah dari yang atas gitu ya. Silakan Bu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-42, ayat terakhir. Ulaika humul kafaratul fajaratu. Ya, ulaika ini adalah isim isyarah, artinya mereka itu, dan kita tahu kaidahnya ketika ada isim yang di awal itu menjadikan mubtada itu nakiroh, isim yang mabni gitu ya. Kemudian hum mereka itu domir munfasil, itu domirnya terpisah ya, domirnya terpisah. Ini jadi taukid atau menjelaskan yang ulaika tadi ya, taukid. Kemudian al-kafaratu yaitu orang-orang kafir, di situ ada terlihat rofa ya, rofa. Maka dia sebagai khobar. Nah, kemudian al-fajaratu ini orang-orang yang durhaka, ini juga terlihat isim rofa karena dia terbuatnya bukan dari isim sifat, itu bisa dijadikan kepada khobar kedua. Itu mereka itulah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang durhaka begitu. Nah, kemudian kita mungkin ini mah karena masih lurus ya, nggak ada pertanyaan ya, karena udah ya ini simpel gitu ya. Nah ini kita nanya Bu, ada nanya Bu. Kenapa? Mangga Pak Rudi. Ulaika humul itu ya, itu bisa dipisah nggak ya? Maksudnya ulaikanya kan mubtada, kemudian khobarnya adalah semua itu dari taukid itu jadi khobar, kemudian tetapi di dalam itu ada kalimat lagi adalah humul, kan humulnya itu kan munfasil ya, jadi bisa jadi mubtada lagi, itu bisa nggak ya? Jadi di pekan ke-48 kalau nggak salah atau 47 ada cerita bahwa apabila ada domir munfasil yang nyelip sama persis dengan kaidah yang ada di atasnya, dia hanya sebagai taukid. Jadi kalau ini dijadikan khobar, ini mubtada, ini khobar, kan hum juga bisa khobar. Iya, kalau ini mubtada, kemudian ini khobar, terus kemudian al-kafaratun al-fajaro itu nanti sebagai apa, kan begitu. Nah, jadi di situ kita berpikir, oh berarti kalau ini khobar, maka ini menjadi sifat terhadap humnya atau menjadi hal terhadap humnya dan sebagainya. Mungkin berpikirnya begitu, tetapi di usluh, di
pekan ke-47-48 dikatakan apabila ada munfasil yang terselip di antara keduanya, ini seolah-olah tidak memberi arti kecuali hanya memberi penekanan. Karena itu memberi penekanan, mubtada belum punya temannya, gitu Pak Imron. Mubtada perlu khobar. Maka terpilihlah yang si ropa ini menjadi khobar. Begitu jadinya. Karena kena kaidah si di pekan 4748 itu. Jadi akhirnya ini yang menjadi khobar. Begitu. Nah, sedangkan informasi bahwa ini ada isyarah, musar ilaihnya sebetulnya di kaidah tersebut harusnya si musar ilaihnya itu dengan hum. Berarti mubtadanya itu yang atas. Maaf. Jadi gambarnya itu harusnya yang Mubtada dengan taukid satu ya. Iya, harusnya yang betul itu ini digabung, Pak. Nah, tapi di sini mubtadanya tulisnya di sini atau di sini pakai bengkok begitu. Ini taukid hanya untuk memberi penjelasan aja taukid. Sebetulnya taukid tidak ditulis juga nggak Iya, apa-apa. betul. Kalau kita Karena misalnya taukid tulis itu hanya fungsinya aja, Pak. Fungsi hanya fungsi. maknanya. Iya. Nah, taukid aja disimpan di kiri juga boleh. Ini Iya. mubtada bersama-sama boleh. Kemudian Iya. ada khobar di bawah itu boleh. Itu lebih mudah mungkin tuh Pak Imron ya. Iya, Ya, iya. Makanya di sini Sebetulnya Pak, ini taukidnya benar-benar double ya. Ketika mereka itu mereka, hum juga mereka, Iya. orang-orang kafir itu kan mereka mereka gitu ya. juga, Jadi mereka ini juga. betul-betul apa taukid gitu, menegaskan saja gitu. Makanya tadi ketika hum tidak adakan juga itu Tidak apa-apa. tidak apa-apa, orang sudah ngerti mereka. Tapi ketika dimunculkan, nah itu pasti ada maksud gitu. Ternyata itu hanya kepada makna bahwa itu ditekankan sekali kepada mereka, ditekankan lagi bahwa mereka itulah bukan siapa-siapa, yaitu yang tadi itu gitu kan. Gitu. Ya, jadi satu ya mubtadanya Iya. jadi apa? Ya, satu dengan mubtadanya. Oke. Masih ada? Silakan. Habis, Tidak Pak. ada, Bu Lisma teruskan dengan maknanya di bawah. Maknanya Sekedar sebelum ini tulis, dari semuanya Pak ini. Ya, dari Maka maka. apabila datang suara yang memekakkan yaitu memekakan telinga ya, itu suara tiupan yang kedua itu ya, karena ada dua tiupan itu nafatul ba'ats disebutnya. Ada nafatul jaza, ada nafatul ba'ats, yaitu tiupan yang pertama tiupan yang mematikan, yang kedua tiupan yang membangkitkan. Nah, ini yang tiupan yang kedua ini ya. Dari sangkakala itu pada hari itu manusia lari dari saudaranya, yaitu ketika udah dibangkitkan semuanya dari mereka lari dari saudaranya karena memang urusan sendiri saja mereka sudah riweuh gitu ya, udah benar-benar takut gitu ya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anaknya gitu. Jadi kalau nanti itu urusannya sendiri-sendiri ya. Kalau sekarang kita masih mengurusi istri, anak, kemudian kalau nanti nafsi-nafsi ya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Nah, inilah banyak ketika sangat menyibukkan sekali itu sehingga ibu, bapak, istri, anak itu udah dilewat saja gitu ya. Pada hari itu, nah ini ada dua keadaan ya manusia itu ketika setelah dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di yang namanya alam alam mahsyar ya, ketika berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar manusia berkumpul di situ jadi satu. Nah, disitulah nanti terlihat ada wajah-wajah yang berbeda gitu ya. Ada dua wajah di sini, ada wajah-wajah yang berseri-seri, mereka tertawa gembira, dan ada pula yang tertutup debu. Nah, ini pasti berkaitannya dengan amal ya. Tidak mungkin sekali kalau wajahnya berseri-seri kemudian dia ahli maksiat, kan nggak mungkin ya. Ini hanya memberi tahu kepada kita bahwa ini ada dua kondisi wajah ya. Itu yang wajah berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Pada hari itu ada pula wajah yang tertutup debu, suram, yaitu tertutup oleh kegelapan, yang ditimpakan kepada mereka itu kehinaan dan kesusahan. Nah, ini akibat dari ini ya, ayat yang terakhir. Mereka itulah orang-orang kafir lagi maha pendurhaka, lagi para pendurhaka. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu sudah oleh Allah ditakdirkan nanti menjadi wajahnya itu terlihat. Jadi kita bisa melihat wajah masing-masing, kalaupun wajahnya terlihat berseri-seri itu udah tanda baik lah gitu. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kepada orang-orang yang tadi wujuhui wajahnya itu berseri-seri, kemudian diberikan ada tertawa gembira. Mungkin itu saja
Mungkin itu saja sedikit. Oke, bagus. Ya, jadi ini adalah berbeda dengan abasa sebelumnya 2432 yang menyatakan bahwa kita harus memperhatikan makanan. Ya, di situ bahwa ada air yang dicurahkan, bumi ditumbuhkan, ada biji-bijian, ada anggur dan sebagainya. Sekarang baru cerita di dalam atau di akhirat kelak gitu ya. Baik, aduh alhamdulillah hari ini dapat pencerahan satu rangkaian dari 33 sampai 42 itu satu rangkaian yang menjelaskan tentang ada kejadian di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Amin, amin. Alhamdulillah. 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 Mangga silakan Ibu dan Bapak, siapa yang mau menyampaikan